Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Pratama, berasal dari kelas 4D, NPM 5019119. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Dasar pengembangan kurikulum 2013. Kompetensi yang diharapkan: memahami tentang landasan komponen-komponen pengembangan kurikulum, mengidentifikasi komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan, menganalisis komponen-komponen pengembangan kurikulum yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran dan pendidikan. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, yaitu ada 6. Yang pertama, pengembangan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai norma, pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan bentuk perilaku seseorang berdasarkan status sosialnya dan karakteristik kepribadian manusia modern. Yang kedua, pengembangan kurikulum disusun dengan memanfaatkan media pembelajaran yang modern sehingga siswa betul-betul menyenangi dan menguasai materi yang disampaikan sebagai bekal mereka untuk menghadapi masalah-masalah aktual di masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, pengembangan kurikulum harus disusun secara terpadu, sistematik, komprehensif, dan holistik untuk melakukan reorientasi dan reorganisasi kurikulum sehingga pendidikan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik melalui kajian-kajian teoretik maupun empirik. Yang keempat, pengembangan kurikulum harus memperhatikan unsur-unsur pendidikan informal seperti peran orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang kelima, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik pada masa yang akan datang, antara lain sebagai calon ayah atau calon ibu yang akan mendidik putra-putrinya. Yang terakhir, pengembangan kurikulum harus dapat membekali kemampuan yang cukup kepada peserta didik agar ia menyadari sepenuhnya peran penting sebagai orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Baiklah, itu saja video dari saya. Apabila saya salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.